Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sahabuddin Baso dan juga Ibu Ramadhani atas presentasi materi terkait dengan sosialisasi penilaian kinerja ini dari BKN. Selanjutnya, mohon izin kami menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan kinerja yang eh, untuk guru dan kepala sekolah. Saya izin untuk share screen. Kami juga sampaikan salam kepada teman-teman PIC Manajemen Talenta dari lima provinsi, dari Sulawesi Tenggara ada Pak Lilik, yang kemudian Ibu dari Maluku ada Ibu Feni, kemudian dari Sulawesi Tengah ada Pak Saharudin, kemudian dari eh, Sulawesi Barat Pak Saharudin, Sulawesi Tengah Pak Undin. Teman-teman guru dan kepala sekolah untuk koordinasi pengelolaan kinerja di PMM ini dapat menghubungi PIC Manajemen Talenta dari PGP masing-masing tersebut. Izin kami share screen dulu untuk materi pengelolaan kinerja ini. Baik, Ibu Bapak Guru dan Kepala Sekolah di 5 provinsi terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM ini sudah tersedia paket informasi yang disediakan oleh Kemendikbudristek, khususnya oleh GTK, melalui link 3 pengelolaan kinerja PMM. Ibu Bapak semua dapat mempelajari secara mandiri terkait dengan pengelolaan kinerja ini. Yang pertama, di paket informasi ini terdapat materi tentang Perdirjen GTK nomor 7607 terkait dengan petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Juga ada surat edaran bersama nomor 17 dan nomor 9 2023 tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru. Juga terkait dengan substansi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Silahkan bisa dipelajari semua materi ini secara mandiri. Kemudian juga ada panduan teknis pengelolaan kinerja untuk guru, panduan teknis pengelolaan kinerja untuk atasan, dan infografik pengelolaan kinerja. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan dulu terkait dengan panduan teknis pengelolaan kinerja untuk guru sebagai panduan teman-teman guru di dalam melaksanakan perencanaan kinerja untuk tahun ini. Sebelum kegiatan ini tadi kami sempat menanyakan kepada beberapa peserta Zoom ini terkait dengan pengelolaan kinerja, perencanaan kinerja oleh guru tersebut, dan beberapa menjawab bahwa mereka belum menyelesaikan pengelolaan kinerja ini karena masih menunggu informasi terkait dengan kegiatan ini. Kami sampaikan teman-teman Ibu Bapak Guru bahwa perencanaan kinerja ini sudah bisa dilaksanakan. Perencanaan kinerja ini sudah bisa dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2024 dan sekarang sudah tanggal 8 Januari. Baik, izin Ibu Bapak kita bahas dulu terkait dengan panduan teknis pengelolaan kinerja ini. Di sini ada 24 slide supaya menjadi ada pemahaman untuk kita semuanya terkait dengan bagaimana pengelolaan kinerja di PMM ini tersebut. Sorry, ini mungkin izin ganti dulu. Oke, baik. Oke, baik. Eh, ini panduan teknis pengelolaan kinerja guru khusus untuk pengguna guru.
Pada panduan ini akan kami jelaskan terkait dengan bagaimana bagaimana guru di dalam melaksanakan perencanaan kinerjanya. Yang pertama, bahwa pada perencanaan kinerja oleh guru terdapat Bapak Ibu guru ketika akan melaksanakan pengelolaan kinerja masuk dulu di PMM. Kami perlihatkan di sini, izin. Oke, ini Bapak Ibu guru ketika login di PMM sudah terlihat akun pengelolaan kinerja, fitur pengelolaan kinerja di PMM, dan Bapak Ibu tinggal klik ikon pengelolaan kinerja ini sehingga kemudian akan masuk kepada tampilan seperti ini. Dan saat ini kita sudah bisa memulai pengelolaan kinerja di PMM dengan melakukan 3 tahap, yaitu 1 perencanaan, yang saat ini kita akan presentasikan tentang perencanaan kinerja guru. Di sini terdapat, di sini akan kita laksanakan pengelolaan kinerja guru, di mana tahapan pengelolaan kinerja guru ini dimulai ada 3 tahap. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penilaian. Pada sesi ini kita hanya akan membahas tentang perencanaan kinerja guru. Bahwa sasaran pengguna pengelolaan kinerja adalah guru ASN dan guru non-ASN itu dianjurkan, tapi kalau guru ASN itu diwajibkan. Kemudian juga kepala sekolah, baik sebagai atasan maupun sebagai pegawai. Jadi untuk kepala sekolah akan melakukan masuk pada fitur pengelolaan kinerja ini sebagai atasan untuk berperan sebagai asesor atau coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja, dan juga sebagai aktor yang menyetujui dokumen SKP dan pengelolaan melakukan observasi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu guru kemudian akan masuk kepada pengelolaan kinerja, yaitu pelaksanaan kinerja. Perencanaan kerja guru, di sini kita melihat bahwa untuk memulai pengelolaan kinerja, Bapak Ibu guru di PMM mengklik tombol mulai. Dan ini kemudian akan ada konfirmasi terkait dengan data Ibu Bapak ketika memulai tersebut. Jika sudah dipastikan datanya sudah benar, maka diklik data sudah sesuai. Kemudian akan ada diminta mengklik lanjut jika datanya sudah sesuai. Selanjutnya, pada tahapan perencanaan, sebagai guru dapat merencanakan kinerja Anda dengan memfokuskan 1 indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Anda dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah praktek pembelajaran. Di sini Bapak Ibu guru akan mengklik dulu praktek pembelajaran. Selanjutnya akan masuk pada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, berikutnya pada praktek pembelajaran, Bapak Ibu diminta untuk memilih 1 indikator rapor pendidikan. Rekomendasi perencanaan ini akan disesuaikan dengan rapor pendidikan satuan pendidikan Ibu Bapak. Jika di rapor pendidikan sekolah kita terdapat penilaian yang merah pada misalnya manajemen kelas, maka rekomendasi pilihan indikator penilaian kinerja untuk Bapak Ibu di sekolah akan diminta untuk pada manajemen kelas tersebut.
Jika Bapak Ibu sudah mengerti, maka bisa lanjut ke lihat indikator lainnya. Kemudian selanjutnya pada perencanaan kinerja, Bapak Ibu lanjut kepada pengembangan kompetensi. Pada pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu akan diajukan beberapa rencana hasil kerja, yaitu Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja, di mana di sini perlu diperhatikan bahwa terdapat minimal poin untuk rencana hasil kerja Ibu, Bapak. Total poin yang perlu diajukan minimal 32 poin dan maksimal 128 poin dalam satu semester. Di sini Ibu Bapak memilih rencana hasil kerja sesuai yang ingin ditingkatkan, kemudian pilih berapa target kuantitasnya, 1 atau 2. Kemudian berikutnya adalah untuk menambahkan rencana hasil kerja, Bapak Ibu bisa menambahkan tambah di klik di bawah di sini. Selanjutnya akan muncul tambahan kotak untuk Anda mengisi kembali rencana hasil kerja. Pengisian dilakukan sama seperti RHK pertama. Klik hapus untuk menghapus RHK Anda. Kemudian penambahan RHK dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan Anda, sehingga mencukupi minimal 32 poin. Apabila pengisian sudah sesuai, klik ke tugas tambahan. Anda juga dapat mengisi tugas tambahan, di mana di sini adalah Bapak Ibu memilih rencana hasil kerja untuk tugas tambahan. Kemudian ada beberapa pilihan di sini untuk tugas tambahan, misalnya Bapak Ibu yang bertugas sebagai kepala perpustakaan, sebagai petugas piket dan seterusnya, bisa ditambahkan sesuai dengan SK yang diberikan oleh kepala sekolah. Perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Pada halaman perilaku kerja, Anda dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Ada 7 aspek yang dapat diobservasi, di mana di sini adalah Ibu Bapak memilih indikator perilaku, kemudian untuk masing-masing berorientasi pelayanan, Bapak Ibu bisa memilih pilihan tersebut. Selanjutnya pada pilihan-pilihan selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan. Kemudian pada halaman rangkuman, Anda dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Anda. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar. Klik lanjut ajukan. Pada tahap ini Ibu Bapak Guru, semua rencana hasil kerja Ibu Bapak sudah akan diajukan kepada atasan, yaitu kepala sekolah atau yang menyertai penugasan tersebut. Setelah itu Bapak Ibu akan menunggu persetujuan daripada atasan. Perencanaan kinerja Anda sudah diajukan ke kepala sekolah. Mohon untuk memeriksa laman beranda secara berkala untuk melihat status perencanaan kinerja Anda dengan klik perencanaan kerja. Slide berikutnya adalah poin-poin terkait dengan menyepakati rencana kinerja. Bapak Ibu, ini adalah materi yang ada di dalam paket informasi pengelolaan kinerja untuk guru dan untuk perencanaan kerja guru. Selanjutnya mohon izin akan kami demonstrasikan bagaimana penggunaan PMM di dalam perencanaan kerja untuk guru. Izin saya stop share dulu, kemudian share salah ini. Tapi kan kalau pakai selang, peruangan ini ya,
Oke, baik, kami lanjutkan. Ini adalah akun demo untuk perencanaan pengelolaan kinerja guru, di mana tadi setelah Ibu Bapak mengklik pengelolaan kinerja, mengklik fitur pengelolaan kinerja di PMM, selanjutnya Ibu Bapak akan masuk ke halaman pengelolaan kinerja oleh guru. Nah, di sini akan muncul isi perencanaan kinerja tanggal 1 sampai 31 Januari untuk mengisi perencanaan kinerja oleh guru, di mana alur pengelolaan kinerja ini adalah pada Januari ini semua guru dan kepala sekolah melakukan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Hingga kemudian pada bulan Februari akan ada persiapan observasi kelas, kemudian pada bulan Maret akan ada periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian pada April-Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan oleh atasan. Dan pada bulan Juni adalah refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja oleh guru. Kita klik lanjut perencanaan kinerja. Nah, di sini di praktek pembelajaran ini yang tadi kami sampaikan, pada perencanaan kinerja ini ada 5 tahap yang akan Ibu Bapak guru lakukan. Yang pertama adalah praktek pembelajaran, yang kedua pengembangan kompetensi, 3 tugas tambahan, 4 perilaku kerja, dan 5 rangkuman. Pada praktek pembelajaran ini ada 8 dimensi indikator kinerja yang Ibu Bapak bisa pilih sesuai dengan saran atau rekomendasi dari rapor pendidikan sekolah kita. Tentu saja setiap sekolah akan rapor pendidikannya mungkin berbeda dan rekomendasi atas pilihan dimensi yang akan dipilih sebagai perilaku kerja rencana kerja yang akan diobservasi oleh kepala sekolah bergantung pada rekomendasi daripada rapor pendidikan tersebut. Ada 2 dimensi yang terkait dengan manajemen kelas, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian juga ada 3 dimensi yang Ibu Bapak bisa pilih yang terkait dengan dukungan psikologis di sekolah, yaitu umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Serta juga ada 3 dimensi yang Ibu Bapak bisa pilih yang terkait dengan metode pembelajaran, yaitu adalah aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi adaptif. Jika misalnya Ibu Bapak memilih salah satunya, silahkan itu berdasarkan pertimbangan daripada diskusi antara Ibu Guru dengan teman-teman di lingkungan sekolah, dan juga saran daripada kepala sekolah, dan juga mempertimbangkan rapor pendidikan sekolah kita. Misalnya, Ibu Bapak bisa memilih dimensi instruksi pembelajaran. Setelah memilih instruksi salah satu dimensi, 1 dari 8 dimensi ini, kita lanjut pada ke pengembangan kompetensi. Kita masuk ke tahap pengembangan kompetensi, di mana di sini Ibu Bapak akan memilih rencana hasil kerja dengan jumlah poin yang diminta adalah 32 poin dan maksimal adalah 128 poin. Di sini sudah ada contoh sebelumnya. Pada akun ini sudah pernah dibuatkan rencana hasil kerja dan sudah tertulis di sini adalah 34 poin, di mana itu diperoleh daripada pilihan rencana hasil kerja pertama ini. Di sini sudah terpilih 2 kegiatan. Ibu Bapak bisa menghapus jika memang jika ini saya demokan untuk menghapus ini supaya bisa mencontohkan kegiatan yang baru. Nah, seperti ini. Ya. Di sini kita bisa memilih pada rencana hasil kerja pertama, misalnya kita bisa memilih salah satu di sini, misalnya meningkatkan kompetensi peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah dengan poinnya sebanyak 6 poin. Untuk masing-masing kegiatan ini sesuai dengan Permendikbud tersebut atau Permenpan tersebut, masing-masing kegiatan memiliki poin kinerja yang sudah ditentukan. Silahkan dipilih yang kira-kira hasil kerja ini nanti Ibu Bapak akan dapatkan pada periode Januari sampai dengan Juni 2024 ini.
hal-hal yang terkait dengan yang sudah lewat sudah tidak dipilih untuk saat ini, ataupun kegiatan-kegiatan yang mungkin terjadi di setelah bulan Juni itu tidak dipilih untuk pilihan di sini. Misalnya ini adalah meningkatnya kompetensi peran sebagai penelaah cerita praktik baik, silahkan dipilih, tambahkan. Jika kegiatan ini ada dua, ini bisa dipilih untuk dua kegiatan. Berikutnya, rencana hasil kerja berikutnya juga bisa dipilih. Di sini hasil total poinnya baru 18. Di sini muncul keterangan bahwa kegiatannya masih kurang 14 poin. Ibu Bapak bisa menambahkan kegiatan lainnya dengan mengklik tambah tadi, kemudian memilih kegiatan-kegiatan yang ada di sini lagi. Misalnya meningkatkan kompetensi peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi. Ini poinnya adalah 8, kita pilih 8. Sudah ada satu kegiatan dan jumlah poinnya sudah berjumlah 26, masih kurang 6 poin. Minimal yang kita pilih di sini adalah 32 poin totalnya, maksimal 128 poin. Pada pemilihan rencana hasil kerja ini, terdapat perubahan paradigma di dalam perencanaan kinerja ini, di dalam penyusunan penilaian kinerja ini, bahwa jika sebelumnya Ibu Bapak memilih sebanyak-banyaknya poin, namun pada kegiatan perencanaan kerja menggunakan PMM ini, yang disyaratkan hanyalah 32 poin, dan itu akan dikonvert sebagai predikat kinerja. Kita sudah melihat di sini bahwa total poin yang sudah terpilih adalah 34 dan sudah memenuhi syarat untuk melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Jadi di sini sebagai guru, di sini adalah KSPS Beta 56, sudah melakukan rencana hasil kerja pengembangan kompetensi dengan total poin yang dikumpulkan yang direncanakan adalah 34 poin. Selanjutnya, jika ini semuanya sudah lengkap dan ini Bapak Ibu bisa mengklik ke tugas tambahan. Setelah tugas tambahan, di sini Ibu Bapak bisa menambahkan tugas-tugas tambahan yang mungkin Bapak Ibu juga lakukan di semester pertama ini. Misalnya ada beberapa tugas tambahan di sini yang tersedia sebagai pilihan di PMM. Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan tugas tambahan yang Ibu Bapak terima sebagai guru. Barangkali ada yang mendapat tugas tambahan sebagai pustakawan, kepala pustakawan, atau seperti ini untuk semua jenjang mendapat tugas tambahan meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau pendidikan terpadu. Ini salah satu yang bisa dipilih jika memang itu ada. Termasuk pilihan lainnya juga adalah hanya untuk SMP, SMA, SMK, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Ibu Bapak guru yang mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas tentu harus memilih poin ini. Misalnya kita pilih. Ini sudah ada rencana hasil kerja untuk tugas tambahan. Jika masih ada tugas tambahan lain, boleh ditambah dengan mengklik tambah. Kembali memilih tugas tambahan. Mungkin selain sebagai wali kelas, juga sebagai pembina organisasi siswa, bisa memilih di sini. Kemudian cukup 2. Kita lanjutkan ke perilaku kerja. Nah, pada perilaku kerja ini, indikator dan perwujudan perilaku yang direncanakan pada aspek berorientasi pelayanan, Ibu Bapak bisa memilih berorientasi pelayanan pada aspek mana yang Ibu Bapak anggap penting untuk menjadi rencana hasil kerja Ibu Bapak pada semester ini. Silakan bisa memilih salah satu dari 3 pilihan yang tersedia pada aspek berorientasi pelayanan, misalnya memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Dan kemudian selanjutnya bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
perwujudan perilakunya, Ibu Bapak bisa memilih kembali salah satu dari 3 pilihan yang tersedia ini, misalnya memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Selanjutnya pada aspek akuntabel, Bapak Ibu kembali bisa memilih aspek apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini atau di semester ini. Bisa memilih satu dari 3 ini. Tentu masing-masing guru bisa memilih yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya memanfaatkan sumber daya pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif dan efisien. Apa yang kita pilih inilah yang akan menjadi bahan penilaian atasan ketika penilaian kinerja nanti di bulan Juni. Silakan memilih bagaimana menerapkan perilaku tersebut. Misalnya seperti ini. Demikian juga pada aspek kompeten. Silakan memilih 3 pilihan di sini, misalnya menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku tersebut, bisa dipilih salah satu dari 2 pilihan ini. Kemudian pada aspek harmonis, silakan memilih perilaku yang ingin difokuskan di tahun ini, apakah menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, atau mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Kita pilih salah satunya. Kemudian bagaimana Anda akan menerapkan perilaku ini, silahkan dipilih satu dari 3 pilihan ini. Misalnya kita memilih menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat, atau dunia kerja secara konstruktif. Selanjutnya pada aspek loyal, silakan memilih. Saya langsung memilih saja di sini. Intinya adalah pada masing-masing perilaku ini, Ibu Bapak memilih aspek mana yang ingin difokuskan untuk menjadi penilaian kinerja, dan kemudian bagaimana aspek tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kolaboratif, kita bisa memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Kemudian bagaimana menerapkan perilaku tersebut, silahkan sesuai dengan masing-masing. Selanjutnya, pada tahap ini, Ibu Bapak Guru telah selesai melakukan rencana hasil kerja mulai dari praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, tugas tambahan, dan perilaku kerja. Selanjutnya, semua hasil pilihan-pilihan tersebut akan masuk kepada rangkuman rencana kerja. Dengan mengklik ke rangkuman. Pada tahapan ini, semua yang tadi Ibu Bapak sudah pilih akan tercatat di sini sebagai rangkuman rencana hasil kerja, dan selanjutnya yang Ibu Bapak bisa lakukan berikutnya adalah Ibu Bapak mengajukan rencana kerja tersebut untuk disetujui oleh yayasan. Jika seandainya dari rencana hasil kerja ini Ibu Bapak melihat ada sesuatu yang perlu diubah, silakan dengan mengklik tombol ubah yang ada di kiri bawah ini, kanan bawah, sorry. Jika semua yang sudah dipilih ini sudah sesuai dengan perencanaan kerja Ibu Bapak Guru, silahkan klik lanjut ajukan. Di sini saya mengklik lanjut ajukan. Di sini muncul pertanyaan, atasan akan ajukan perencanaan kinerja ke atasan, tanda tanya. Kemudian nanti atasan akan lanjut memeriksa, dan pada tahapan ini Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah akan melakukan yang disebut dengan dialog kinerja. Pada dialog kinerja ini, Kepala Sekolah akan memastikan bahwa pilihan-pilihan rencana hasil kerja yang dilakukan oleh guru di sekolahnya tersebut sudah sesuai dengan tantangan kontekstual yang dihadapi oleh sekolah, sesuai dengan rapor pendidikan sekolah tersebut. Di sini Ibu Bapak bisa memilih ajukan. Batas waktu pengajuan ini kami harapkan diajukan secepatnya agar dapat segera dilakukan dialog kinerja dengan kepala sekolah. Sebelum 31 Januari yang menjadi batas akhir pengajuan rencana kerja oleh guru dan kepala sekolah. Di sini silahkan bisa mengklik simpan draft untuk nanti mungkin untuk
kesempatan berpikir 1-2 hari barangkali. Jika sudah fix dengan pilihan ini, maka Ibu Bapak bisa mengklik ajukan. Saya mengklik ajukan. Nah, di sini akan muncul perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah, ada 3 tahapan selanjutnya adalah yang pertama diskusi dengan atasan. Yang kedua, jika selesai diskusi ini nanti mungkin kepala sekolah akan melakukan perubahan-perubahan terhadap rencana hasil kerja yang Ibu Bapak ajukan. Kemudian perubahan-perubahan tersebut nanti akan ada persetujuan dan penyesuaian dari atasan. Dan kemudian lanjut ke kesepakatan baru kemudian melaksanakan. Demikian rencana hasil kerja, demo rencana hasil kerja yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana bagaimana demonstrasi terhadap penilaian terhadap persetujuan rencana hasil kerja oleh guru. Kita akan demonstrasikan. Izin untuk kembali share halaman persetujuan oleh kepala sekolah. Mudah-mudahan sudah sesuai. Oke, baik. Di sini adalah menggunakan akun demo kepala sekolah, di mana di sini kepala sekolah membuka fitur penilaian pengelolaan kinerja di PMM, dan di sini terdapat oleh kepala sekolah ini yang bernama KSPS Beta 21 bahwa terdapat 53 perencanaan guru yang belum selesai. Di sini kepala sekolah akan bisa melihat tentang rencana hasil kerja yang diajukan oleh guru. Saya klik ke perencanaan guru. Ini adalah perencanaan kinerja yang diajukan oleh perencanaan kerja yang terdaftar pada sekolah tersebut, di mana di sini untuk guru yang belum melakukan pengelolaan kinerja, statusnya adalah belum mengajukan. Guru yang telah mengajukan pengelolaan kinerja, statusnya perlu disetujui di sini, dan guru yang telah disetujui perencanaan kerjanya, statusnya adalah disetujui. Sekarang kita melihat yang tadi sudah kita demonstrasikan untuk pengelolaan kinerjanya, adalah KSPS Beta 56. Dia adalah guru ahli pertama, penata muda tingkat 1-3B, dan di sini statusnya adalah perlu disetujui. Sekarang kita akan demonstrasikan bagaimana proses persetujuan rencana kerja oleh guru tersebut dengan mengklik cek. Di sini KSPS Beta 56 yang tadi sudah kita demonstrasikan melakukan perencanaan kerja, di mana KSPS Beta 56 ini tadi telah melakukan perencanaan hasil kerja, yaitu pada meningkatnya praktek aktivasi kognitif ada 1 kegiatan dilakukan per semester, kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penalah cerita praktik baik ada 2 kegiatan, kemudian dengan total poin 12 poin, kemudian rencana hasil kerja, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penalah perangkat ajar, itu 1 kegiatan, dan seterusnya. Ini adalah rencana hasil kerja. Pada tahapan ini sebagai kepala sekolah, Ibu Bapak sebagai kepala sekolah dapat menambahkan rencana hasil kerja yang Ibu Bapak bisa harapkan bisa dilakukan oleh guru tersebut. Misalnya di sini kita tunjukkan, misalnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, dan jumlahnya 1 kegiatan. Mungkin ada stop dulu, kita jeda dulu, mendengarkan asal.
Baik, izin Bapak Ibu kita lanjutkan. Pada tahapan ini kita mendemonstrasikan bagaimana kepala sekolah dari guru tersebut tadi yang sudah kita demokan juga melakukan perencanaan hasil kerja sebanyak 34 poin dan tadi sudah ditambahkan 4 poin dari kepala sekolah untuk hasil kerja utama. Dan selanjutnya ke hasil kerja tambahan. Kita mengklik ke hasil kerja tambahan. Jadi di sini kepala sekolah membuka rencana kerja daripada salah satu gurunya, yaitu KSPS Beta 56 tadi. Dan di sini kembali kepala sekolah akan melihat hasil kerja tambahan yang tadi diusulkan oleh guru tersebut, di mana di situ si guru tersebut mengajukan rencana hasil kerja tambahan, yaitu yang pertama adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dengan melakukan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas. Dan yang kedua adalah pembina organisasi siswa. Dan jika misalnya kepala sekolah menganggap bahwa guru tersebut juga ada tugas tambahan lain, kepala sekolah bisa menambahkan tugas tambahan baru untuk guru tersebut, misalnya sebagai pembina ekstrakurikuler. Sini kita melihat pada tahapan ini kepala sekolah melakukan perubahan terhadap rencana kerja daripada guru tersebut. Ibu Bapak perlu kami ingatkan bahwa semua perubahan yang sebagai atasan daripada guru, kepala sekolah bisa memberikan perubahan terhadap rencana kerja daripada guru, tetapi itu tidak wajib dilakukan sepanjang bahwa kepala sekolah menganggap bahwa guru tersebut perlu ada tugas tambahan, maka dimungkinkan untuk memberikan tambahan rencana kerja daripada guru tersebut. Dan tentu saja proses penambahan ini akan selalu diikuti dengan dialog kinerja antara kepala sekolah tersebut dengan guru, sehingga harapannya adalah guru dan kepala sekolah, guru dan atasannya sama-sama mendiskusikan tentang hasil kerja yang diharapkan oleh guru tersebut, baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru tersebut. Dan semuanya itu direncanakan dalam kedudukan yang saling mendukung terkait dengan pencapaian penyelesaian masalah pada kondisi sekolah kita, sekolahnya tersebut yang terlihat daripada rapor pendidikan. Oke, kemudian hasil kerja utama tadi sudah ditambahkan beberapa kegiatan, juga hasil kerja tambahan telah ditambahkan. Selanjutnya
kepala sekolah bisa melihat rencana ke perilaku kerja daripada guru tersebut. Di sini kembali kepala sekolah bisa melihat apa pilihan-pilihan yang tadi telah ditentukan oleh guru tersebut, misalnya pada aspek orientasi pelayanan, guru tersebut memilih memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, dan guru tersebut telah memilih tentang bagaimana menerapkan perilaku tersebut, yaitu dengan memenuhi kebutuhan peserta didik secara responsif. Itu untuk aspek orientasi pelayanan. Demikian juga pada aspek akuntabel, aspek kompeten, aspek harmonis, aspek loyal, aspek adaptif, aspek kolaboratif. Masing-masing aspek tersebut, guru telah memilih tentang perilaku yang ingin difokuskan tahun ini, dan kemudian cara menerapkan perilaku tersebut, dan pada tahapan ini kepala sekolah bisa melihat kesesuaian antara pilihan-pilihan tersebut dengan guru tersebut. Pada tahapan ini, kepala sekolah sebagai coach, sebagai mentor, dapat mengamati tentang pilihan-pilihan tersebut dan mungkin melakukan diskusi terhadap guru tersebut tentang mengapa itu dipilih, dan kemudian mendiskusikan bagaimana memastikan bahwa pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan-pilihan terbaik untuk semester ini. Jika kepala sekolah sudah merasa yakin bahwa rencana kerja yang diajukan guru tersebut telah memenuhi ekspektasi rencana hasil kerja yang diharapkan kepala sekolah dilakukan oleh guru tersebut, maka kepala sekolah dapat mengklik tautan ke persetujuan. Ini adalah rangkuman penyesuaian. Ini rangkuman penyesuaiannya berikut yang perlu dilakukan. Di sini dirangkumkan kembali apa yang telah dilakukan perubahan oleh kepala sekolah tersebut, di mana aplikasi akan menunjukkan poin-poin mana yang telah ditambahkan oleh kepala sekolah, oleh atasan. Di sini ada keterangan, ada penyesuaian dari atasan yang bisa dicek kembali oleh kepala sekolah tersebut. Untuk hal-hal yang sudah ditambahkan akan ada tombol yang menunjukkan bahwa itu adalah penyesuaian dari atasan. Kemudian selanjutnya, jika kepala sekolah merasa, dan proses ini sebetulnya tidak berlangsung oleh kepala sekolah sendiri dengan menyetujui sendiri, tetapi harapannya adalah pada proses ini kepala sekolah dan guru tersebut diharapkan melakukan perencanaan kerja ini dengan berdialog langsung dengan guru tersebut. Jadi selain aplikasi, membuka aplikasinya, pada saat yang sama kepala sekolah juga diharapkan bisa berdialog langsung dengan guru tersebut, sehingga hal-hal yang ditambahkan pada rencana kerja guru tersebut di aplikasi ini sudah juga langsung tersampaikan oleh guru tersebut, sehingga budaya saling menghargai, saling mendukung, dan kemudian berkolaborasi antara sesama guru dan juga dengan kepala sekolah yang sama-sama menghadapi persoalan yang sama terkait dengan rapor pendidikan sekolah, yang mungkin pada beberapa hal perlu ditingkatkan, ada rapor yang merah, ada aspek yang merah, sehingga solusi atas perbaikan rapor pendidikan sekolah tersebut dibicarakan secara bersama pada perencanaan kerja guru ini. Jika antara guru dan kepala sekolah, jika kepala sekolah sudah merasa telah menyampaikan alasan-alasan tentang mengapa perubahan-perubahan tersebut ditambahkan, dan kemudian juga guru menganggap bahwa perubahan-perubahan tersebut itu bisa disetujui, maka selanjutnya adalah kepala sekolah bisa mengklik tombol setujui atas rencana kerja guru tersebut dengan mengklik tombol setujui. Di sini akan kembali muncul peringatan apakah setuju perencanaan kinerja KSPS Beta 56 tersebut, karena setelah disetujui perencanaan kerja tidak bisa disesuaikan lagi. Guru akan lanjut melaksanakan. Jadi ini perlu kami ingatkan Bapak Ibu guru yang tadi mungkin juga masih ragu-ragu di dalam membuat perencanaan kerja. Pada intinya adalah antara kepala sekolah dan guru tetap melakukan dialog kinerja tentang apa yang direncanakan oleh guru, kemudian itu perlu persetujuan oleh kepala sekolah, dan aplikasi ini hanya sebagai
aplikasi yang akan merekam apa yang menjadi rencana kerja daripada guru dan disetujui oleh kepala sekolah. Ketika rencana hasil kerja guru ini disetujui oleh kepala sekolah, maka itulah yang akan dilaksanakan pada 1 semester ini. Karena itu sebelum rencana hasil kerja oleh guru ini disetujui oleh kepala sekolah, sangat penting, sangat perlu antara guru dan kepala sekolah duduk bersama membicarakan tentang rencana kerja guru tersebut dan melakukan dialog tentang apa-apa yang perlu direncanakan, apa-apa yang perlu dilaksanakan oleh guru tersebut, apa-apa yang perlu menjadi tantangan yang perlu diselesaikan oleh semua guru di sekolah tersebut. Sehingga keputusan tentang persetujuan rencana hasil kerja ini sudah sama-sama disadari, sama-sama disetujui oleh guru dan kepala sekolah tersebut. Aplikasi hanya memvalidasi persetujuan-persetujuan tersebut. Dan ketika ini sudah disetujui lewat aplikasi, maka setelah disetujui, maka perencanaan kinerja ini tidak bisa disesuaikan lagi. Guru nanti akan lanjut melaksanakan apa yang sudah direncanakan ini. Jikapun misalnya masih memerlukan waktu, bisa simpan draft dulu, nanti pada kesempatan berikutnya bisa disetujui jika memang belum ada kesepakatan atau masih perlu mempertimbangkan beberapa hal yang dianggap urgent untuk dipertimbangkan. Tetapi jika semuanya sudah disetujui, maka kepala sekolah bisa langsung mengklik setujui. Di sini kita akan mengklik setujui. Nah, pada tahapan ini, rencana hasil kerja oleh guru 56 tersebut telah disetujui oleh kepala sekolah, dan di sini kita akan lihat ini adalah daftar guru di sekolah tersebut, dan di sini sudah muncul kata disetujui oleh guru 56, oleh guru KSPS Beta 56 tersebut. Kemudian selanjutnya saya stop share lagi. Berikutnya kami sampaikan, kami perlihatkan kembali tentang apa yang muncul di layar PMM oleh guru tersebut. Nah, kalau tadi ini adalah ya, ini adalah layar yang muncul pada guru tersebut, di mana rencana hasil kerja yang tadi telah diusulkan oleh guru tersebut dan kemudian dilakukan perubahan oleh kepala sekolah di aplikasi sambil berdiskusi dengan guru tersebut terkait dengan tambahan-tambahan hasil kerja yang diharapkan oleh kepala sekolah untuk dikerjakan oleh guru tersebut dan kemudian telah disetujui. Maka selanjutnya si guru tersebut masuk ke aplikasi dan kemudian mengklik sepakati. Di sini sudah tidak ada lagi upaya daripada guru untuk mengubah atau memperbaiki rencana hasil kerja tersebut. Proses perencanaan sudah selesai tadi, sudah ada dialog kinerja dan sudah disetujui oleh kepala sekolah, dan kemudian guru tinggal mengklik sepakati atas rencana kerja tersebut. Guru tinggal mengklik sepakati. Ini adalah rencana hasil kerja oleh guru yang tadi sudah dipilih kemudian telah disetujui oleh kepala sekolah, dan kemudian di sini ada keterangan penyesuaian dari atasan untuk tambahan kinerja yang ditambahkan oleh kepala sekolah tadi. Kemudian kita lihat pada rencana hasil kerja tambahan, ini juga sudah muncul di sini penyesuaian dari atasan. Kemudian kepada perilaku kerja, di sini juga tadi tidak ada perubahan daripada atasan, dan di sini tinggal guru tersebut bisa mengklik sepakati.
sepakati perencanaan kerja. Dengan menyepakati, Anda akan lanjut ke pelaksanaan kinerja. Sini kita klik tanda checklist dan sepakati. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan perencanaan kinerja ini, untuk periode Januari ini, selanjutnya adalah praktik kinerja yang akan berlangsung mulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Dan pada periode itu tersebut, maka guru akan melakukan cek langkah observasi, kemudian pengembangan kompetensi, mengumpulkan bukti fisik yang terkait dengan rencana kerja tersebut, sertifikat atau kegiatan bukti dukung, kemudian juga tugas tambahan bukti dukung yang perlu diberikan, dikumpulkan di sini. Demikian demo akun perencanaan kinerja oleh guru dan persetujuan oleh kepala sekolah. Saya pikir untuk sementara itu yang bisa kita sampaikan. Kami berharap bahwa Bapak Ibu guru dan kepala sekolah bisa melaksanakan proses penilaian perencanaan kinerja ini hingga semua guru ASN di lingkungan sekolah kita semuanya telah melakukan perencanaan kerja dengan menggunakan fitur pengelolaan kinerja di PMM. Demikian saya cukupkan untuk sementara. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.